Halo semuanya, jadi sekarang gue bakalan ngebahas tentang ciri-ciri kecerdasan emosional. Tapi sebelum itu gue pengen cerita tentang sebenarnya IQ itu nggak menentukan banget terhadap kesuksesan seseorang. Misalnya, kalau kita kecil kita ngeliat ada teman kita yang pinter banget di kelas, tapi ternyata pas udah gede dia nggak sesukses apa yang kita proyeksikan dulu pas kita kecil. Contohnya juga ada Sir Isaac Newton, kalau lo tahu, seorang fisikawan dunia yang nemuin hukum Newton 1, 2, 3 juga. Ternyata dia juga pernah ngalamin rugi di saham setelah dia untung 3 juta dolar. Jadi setelah dia untung 3 juta dolar, seharusnya dia udah keluar, atau mungkin dia seharusnya nggak ngejual sahamnya, tapi dia justru beli lagi saham dengan harga yang lebih tinggi, dan setelah itu dia rugi 3 juta dolar. Nah, IQ itu bukan kunci atau peramal yang bisa sangat diandalkan terhadap kesuksesan seseorang, tapi dia cuma berkontribusi terhadap kesuksesan itu sebesar 20%. 80%-nya apa? 80%-nya itu bisa ada faktor keberuntungan, mungkin dia adalah anak orang kaya, atau mungkin faktor kelas sosial, mungkin dia anak dari keturunan raja, jadi dia bisa akses ke fasilitas-fasilitas kerajaan seperti itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa orang yang IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat sebenarnya punya kesempatan atau bisa masih sangat logis untuk berharap bahwa dia nantinya bisa sukses juga. Kenapa? Karena ya kontribusi IQ terhadap kesuksesan orang itu nggak dominan, dan mungkin dia juga bisa ngambil bidang-bidang yang sebenarnya nggak membutuhkan IQ yang tinggi-tinggi banget. Selain mungkin profesor di bidang fisika, ya kalau di situ dia logis lah nggak berharap buat sukses di bidang itu. Tapi kalau misalnya jadi pengusaha atau jadi pejabat atau jadi politikus, nah mungkin dari IQ ini sendiri nggak dibutuhkan kontribusi yang dominan untuk bisa sukses di bidang itu. Nah, ini ada penelitian terhadap 450 orang anak yang dites IQ-nya dan kemudian dilihat prestasi kehidupannya di umur 47 tahun. Nah, ternyata dari orang-orang yang punya hasil tes IQ itu di bawah 90, sebanyak 7% kelompok orang tersebut itu mengalami masa nganggur selama 10 tahun. Kemudian orang yang IQ-nya di atas 100 juga sebanyak 7% itu nganggur selama 10 tahun juga. Itu artinya apa? Artinya ya perbedaan IQ ini emang nggak berkontribusi besar terhadap prestasi kehidupan seseorang. Dan memang kalau misalnya kita ngelihat isi dari soal-soal tes IQ sendiri, itu nggak ada yang mempertanyakan atau menguji kemampuan orang terhadap dia punya kemampuan menghadapi masalah-masalah hidup. Misalnya, apakah ketika dia gagal, respon apa yang bakalan dia keluarkan? Nah, itu kan krisis dalam kehidupan. Tapi sayangnya nggak diuji di dalam tes IQ. Jadi, ya nggak berkontribusi besar terhadap bagaimana seseorang akan sukses atau enggak. Jadi ada ahli psikologi dari Harvard School of Education yang bernama Howard Gardner. Dia menyampaikan gagasan baru tentang bagaimana mendeskripsikan kecerdasan, yaitu dengan mengusulkan konsep kecerdasan majemuk. Jadi dia membagi kecerdasan manusia menjadi 7 jenis kecerdasan. 7 jenis kecerdasan itu adalah kecerdasan linguistik, kemudian kecerdasan logis matematis, kecerdasan kinestetik atau kecerdasan bergerak yang dimiliki oleh misalnya pemain golf atau atlet bela diri,
Kemudian ada kecerdasan spasial, kecerdasan tentang memahami suatu ruang. Kemudian ada kecerdasan musikal yang biasa dimiliki oleh musisi, kecerdasan antar pribadi atau kecerdasan orang dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dan yang terakhir adalah kecerdasan intra pribadi atau kecerdasan memahami diri kita sendiri. Dari 7 kecerdasan ini, kecerdasan emosional berada pada 2 yang terakhir, yaitu kecerdasan antar pribadi dan intra pribadi. Kalau misalnya kita ingin melihat lebih dekat tentang kecerdasan emosional, kita bisa membagi kecerdasan emosional menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kecerdasan mengenali emosi diri kita sendiri, kemudian kecerdasan mengendalikan emosi kita, kemudian kecerdasan memotivasi diri sendiri, kecerdasan mengenali emosi orang lain, dan kecerdasan menjalin hubungan. Nah, kecerdasan emosional ini sendiri, dia memiliki hubungan yang lemah atau tidak berkorelasi dengan IQ seseorang. Jadi, bisa aja orang yang punya IQ-nya tinggi, dia punya kecerdasan emosional yang rendah. Atau orang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi, dia punya IQ yang rendah. Atau juga, ya dua-duanya tinggi atau dua-duanya juga rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 bagian dari kecerdasan emosional. Yang pertama adalah mengenali emosi kita saat emosi itu muncul. Mengenali emosi ini maksudnya adalah kemampuan kita dalam mengenali emosi kita atau mengidentifikasi emosi apa yang sedang kita lakukan, atau emosi apa yang sedang kita rasakan tanpa terbawa oleh perasaan itu sendiri. Misalnya kalau misalnya lu lagi marah, lu bisa mengatakan dalam hati lu, gue lagi marah gitu. Atau misalnya ketika lu lagi senang, lu secara sadar lu tahu kita ini lagi merasakan kesenangan, tapi keputusan yang kita ambil juga tidak terpatok hanya kepada kesenangan yang saat itu sedang kita rasakan. Jadi kalau misalnya sebagai ilustrasi, lu adalah sebagai dokter yang sedang mendiagnosa pasiennya, misalnya penyakit apa yang sedang dia rasakan, tanpa lu mengikuti atau terbawa perasaan dari pasien lu. Jadi lu di sini cuma bertugas untuk mengidentifikasi sekarang emosi apa yang sedang gue rasakan, dan tidak terbawa oleh perasaan emosi itu, entah itu sedih, entah itu marah, atau juga gembira yang berlebihan. Nah, respon orang terhadap emosi yang sedang dirasakan itu bisa kita bagi menjadi macam-macam. Yang pertama adalah sadar. Sadar ini ya sebagaimana yang kita inginkan dalam kecerdasan emosional, bahwa kita mengidentifikasi emosi ini tapi juga berusaha untuk memberikan respon yang paling baik, bagaimana supaya emosi yang kita rasakan ini tidak berdampak negatif terhadap output yang kita berikan. Jadi kalau misalnya kita marah, kita nggak terbawa emosi marah dalam bertindak. Atau misalnya kita sedang sedih, kita tidak membuat kesedihan itu sebagai dasar dalam kita bertindak. Kemudian yang kedua adalah respon tenggelam dalam permasalahan. Ini adalah respon ketika kita tidak sadar emosi yang terjadi dan tindakan yang kita lakukan itu pure berdasarkan emosi yang muncul. Dan yang ketiga adalah pasrah. Pasrahnya ini apa? Pasrah ini ketika keadaan kita mengetahui emosi yang sedang kita rasakan, tetapi kita pasrah aja. Tindakan yang kita lakukan tetap berdasarkan emosi itu. Misalnya ketika kita sedih, kita tahu kita sedih, tapi tindakan yang kita lakukan tetap berdasarkan kesedihan yang sedang kita rasakan. Misalnya ketika kita habis diputusin doi, kita tahu bahwa
Kala itu kita sedang merasakan kesedihan, tapi kita justru mendramatisir kesedihan itu yang membuat diri kita justru makin sedih. Entah itu kita lihat foto-foto dulu kita sama dia, atau kita dengerin lagu-lagu sedih, atau kita mungkin nulis puisi segala macam lah ya. Jadi kita tahu kita merasakan sedih, kita tahu kita merasakan sedih, tapi kita tetap membuat kesedihan itu sebagai dasar dalam kita bertindak. Mengenali emosi yang sedang terjadi di diri kita ini penting. Kenapa? Karena ya tadi, takutnya ketika kita tidak mengenali emosi yang sedang kita rasakan, perasaan kita ini akan mengarahkan kita pada tindakan sesuai perasaan itu. Dan kadang kita nggak memikirkan outputnya, apakah itu atau tindakan itu yang terbaik yang harus kita lakukan atau enggak. Jadi makanya mengenali emosi ini adalah fondasi dasar kita dalam membangun kecerdasan emosional. Next, kita selanjutnya akan membahas tentang melepaskan emosi negatif atau mengelola emosi, aspek lain atau bagian lain dari kecerdasan emosional.